kejadian seperti ini itu di proyek, kalau dari awal itu sebenarnya proyek nggak mau tanggung jawab, lari dari pertanggungjawaban. Akhirnya ya alhamdulillah istri saya bilang semua saya serahkan kepada Pak Dokter, semua kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mujizat pada suami saya. Akhirnya setelah diamputasi itu saya dikasih obat jantung itu overdosis. Saya masih ingat betul pada saat dikasih obat jantung yang kecil itu warna kuning itu bukan diminum tapi dilipatan infus. Oh, dicampur sama infus. Begitu masuk ke dalam tubuh saya itu rasanya sakit yang luar biasa. Dan waduh, pokoknya pasti saya mati ini ya. Tapi saya ikhlas, saya terima. Kalau memang kondisi dengan perjalanan hidup saya meninggalnya saya terima dengan ikhlas. Itu begitu saya sadar itu mulai mungkin pada saat pemotongan tangan ini masuk mulai maghrib 2 malam sadar. Tapi pada saat saya nggak sadar itu mimpi saya nikmat sekali. Mimpi apa, Pak? Wah, mimpinya mungkin ya seperti saya dikelilingi bidadari. Loh ini real ini. Saya masih ingat betul pada saat setelah dioperasi ini. Saya sadar, saya didorong. Langsung saya pos-posnya di ruangan, langsung kok terasa sakit. Langsung saya teriak, wes sabar Pak. Begitu, saya nggak kuat dong. Saya nggak nerima lah kondisi awalnya saya punya tangan 2 kok tangan 1. Betul. Akhirnya saya sadar, ternyata tetangga saya lebih parah dari saya. Yang temennya yang kesetrum tadi? Beda orang. Oh, beda orang. Sama kesetrum juga. Oh. Tapi beda orang Pak Surya. Jadi ada tetangga sebelah saya yang saya tempat ini di satu kamar ya? Kamar itu malah kaki dua-duanya. Akhirnya saya kembali lagi. Ternyata ada yang parah, ada yang lebih parah dari saya. Akhirnya saya sadar. Betul. Sama kuasa Allah. Mungkin ini perjalanan hidup saya ya. Iya, Pak. Mungkin harus kita terima ikhlas dan sabar. Itu. Itu dalam banget Pak ceritanya. Betul. Terus setelah sadar ya, tangannya terpotong, diamputasi ya Pak ya? Iya. Terus sembuh. Iya. Apa tantangan terbesar buat Pak Yatman itu? Tantangannya banyak. Pada saat itu saya harus bisa mandiri ya, dalam arti keterbiasaan saya. Mungkin cara pakai pakaian, pakai sepatu, terus kalau ke kamar mandi BAB. Iya. Nah itu saya sampai dimonitor sama dokter. Itu setiap minggu berkunjung ke rumah saya untuk monitor saya. Ya alhamdulillah dengan dokter-dokter itu sampai baiklah pada saya. Saya tidak tahu pada saat itu. Mungkin pada saat itu ya saya pernah nanam baik apa gitu loh. Termasuk saya pada saat transfusi, saya butuh transfusi darah pun di rumah sakit itu sangat mudah sekali. Terus sampai susternya gini, Pak, Bapak ini rutin donor darah ya.
Terus bilang, iya dok, iya sus, tak gitu kan. Oh, Bapak rutin donor darah? Iya, terus loh, kok suster tahu? Udah kelihatan pak. Bapak ini saya transfusi, dapat darahnya muda. Terus transfusi itu nggak begitu lama pak. Sebelah ini lama pak. Jadi cuma halah 10 menit 15 menit udah masuk. Dulu memang pada saat sebelumnya ya, sebelum masih kerja di perusahaan lain, itu ini saya sering rutin 3 bulan sekali donor darah. Ternyata manfaatnya luar biasa. Kalau sekarang Pak? Sekarang ini kemarin saya terakhir mau donor darah, saya periksa ternyata nggak boleh untuk donor darah dulu. Tunggu 6 bulan. Oh. Karena efeknya kasihan yang nerima nanti. Betul. Gitu loh. Saya mendengar kisah Pak Suyatman ini terharu ya, keren menurut saya Pak ya, sampai bisa sekarang ini Pak Yatman ini kan sekarang menjalani bidang apa kalau boleh tahu Pak? Saat ini saya bergabung dengan perusahaan yang itu di jasa sewa scaffolding. Pak, itu di tahun 2008 ya, setelah kejadian saya kena musibah ini. Apa itu yang punya perusahaan bisa menerima dengan kondisi saya seperti ini, saya bersyukur. Jadi apa Pak di situ, ya Pak? Alhamdulillah saya posisi ya dari awalnya dari nol sih. Betul. dengan kondisi seperti ini saya mulai nol sih. Tapi saat ini saya ditunjuk sebagai apa ya, kepala marketing. Kepala marketing ya Pak ya? Iya, marketing di jasa persewaan scaffolding. Sampai saat ini Pak ya? Sampai saat ini gitu. Keren. Berarti kisah Pak Suyatman ini dari awal mula jadi tambal ban, jadi tukang bangunan, jualan, sampai kecelakaan kerja di proyek, diamputasi tangannya ya, sampai jadi kepala marketing. Luar biasa sekali, luar biasa. Jadi teman-teman ya yang ada di luaran sana, jangan pernah sekali-sekali mengeluh atas kekurangan itu, karena masih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Kita harus bersyukur, bener Pak Yatman ya? Betul. Nah, kalau kondisi dengan pendidikan saya ya, itu cuma lulusan SD saya. Nah, apalagi pendidikan lulusan SD ya, menjalani hidup seperti itu, sekarang menjadi kepala marketing. Luar biasa sekali perjalanan hidup ini. Jadi teman-teman bisa sedikit banyak belajar dari kisah Suyatman, biar semangat hidupnya. Kalau ada masalah-masalah apa, udah jangan menyerah, tetap berusaha, tetap bersyukur, tetap berdoa. Betul. Pasti ada jalannya. Betul. Jadi paling penting pesan saya, jadi orang banyak bersyukur dan terima keadaan apapun dengan ikhlas. Insya Allah dimanapun kerja itu akan nyaman. Betul. Itu paling penting. Betul Pak. Ya, seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Suyatman. Saya sangat happy sekali mendengarkan Sama-sama cerita Pak Surya. Pak Yatman. Semoga cerita Pak Yatman ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di luaran sana. Siap. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan cerita berbincang kita dengan Bapak Suyatman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe hanya di Goren Scaffolding.